Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai truk Canter Cold Diesel yang seri FE Super HDX 6.6 terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk Canter Cold Diesel yang tipe Super HDX tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar truk Canter Cold Diesel. Inilah truk Canter Cold Diesel yang tipe Super HDX 6.6 yang akan kita review. Unit ini merupakan unit terbaru. Di sini bisa kita lihat untuk kode produksinya baru diproduksi pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin. Seperti biasa, pertama kita mulai dari masalah dimensi. Untuk truk Canter Super HDX 6.6 ini memiliki dimensi lebar 1,97 meter dengan tinggi sekitar 2,12 meter. Sebagai catatan, tinggi ini merupakan tinggi dalam bentuk sasis. Nanti jika ditambahkan box, maka total ketinggiannya akan mengalami perubahan. Lanjut ke bagian panjangnya. Untuk truk Canter Super HDX ini total memiliki panjang sekitar 5,96 meter. Jadi jika Anda yang berencana untuk membuat tempat parkir untuk truk Canter Cold Diesel yang tipe Super HDX ini, sebaiknya siapkan lahan setidaknya berukuran 7 x 3 meter. Ini merupakan angka yang sangat ideal. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Mulai dari bagian depan, di sini terdapat 2 buah wiper. Kemudian untuk sebelah kanan depan, di sini terdapat emblem Cold Diesel. Kemudian di bawahnya terdapat emblem Fuso, dan di sebelah kiri depan terdapat stiker Super HDX 6.6. Lanjut ke bagian bawah, di sini untuk grillnya kurang lebih sama. Untuk lampu utama dan lampu sen menggunakan jenis bohlam. Kemudian di bagian bawah depan terdapat bumper menggunakan bahan plat yang cukup tebal. Lalu di sini terdapat lampu fog lamp. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian samping ini, yang pertama di sini terdapat spion, kemudian ada antena di bagian atasnya. Untuk bagian eksteriornya, sama seperti truk Canter tipe lainnya, di sini menggunakan warna kuning. Kita lihat secara lebih dekat untuk bagian samping. Pertama, mulai dari bagian handle pintu. Untuk handle pintunya berwarna hitam, model tarik ke atas, kemudian ada slot kunci. Di bagian bawah, untuk velgnya memiliki ukuran 16 inci dengan model 6 baut. Untuk bannya, di sini menggunakan profil ban dengan merek Bridgestone. Untuk bannya ini memiliki ukuran 7.50, 16, 14 PR. Kurang lebih hampir sama dengan tipe ban truk Canter lainnya. Dari bagian ban, sekarang kita coba masuk ke bagian interior. Seperti biasa, pertama kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini memiliki warna abu-abu dengan bagian atasnya berwarna hitam. Untuk door trimnya ini polos, bagian jendelanya menggunakan model manual. Kemudian di sini terdapat asbak, dilengkapi dengan penutup juga supaya lebih aman. Lalu di bawah terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, di sini terdapat hand grip yang membantu kita untuk akses naik ke atas truk. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk bagian bawah, pedalnya berjumlah 3 buah. Untuk slot kuncinya terletak di sebelah kanan menggunakan kunci model manual. Supaya lebih jelas lagi, kita coba masuk ke bagian dalam. Pertama, kita mulai dari tampilan cluster meternya. Di sini untuk cluster meternya terdapat tachometer, speedometer, lalu ada indikator bahan bakar dan juga suhu mesin. Lanjut ke sebelah setir, di sebelah kiri terdapat pengaturan wiper, kemudian ada exhaust brake, dan di sebelah kanan terdapat tuas pengaturan lampu, baik lampu utama maupun lampu fog lamp. Untuk setirnya menggunakan model 2 spoke. Nah, untuk setirnya ini sendiri bisa diatur. Cara pengaturannya tinggal tarik tuas ini ke bagian atas. Nah, posisi setirnya ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Untuk menguncinya tinggal dorong ke bawah. Dari bagian setir, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini terdapat head unit single din merek GVC, dilengkapi juga dengan slot USB yang terletak di sebelah kanan. Untuk head unitnya ini menggunakan model standar. Nah, lanjut ke bagian bawahnya, di sini terdapat kompartemen terbuka. Lalu untuk tuas transmisinya menggunakan 5 percepatan dan 1 mundur.
Selanjutnya di sini terdapat tombol hazard, kemudian ada lighter atau bisa juga berfungsi sebagai korek api. Lanjut ke sebelah kirinya, di sini terdapat laci penyimpanan terbuka yang cukup lebar. Kemudian untuk bagian ujung, di sini terdapat satu buah glove box, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting. Dan di ujung terdapat laci penyimpanan terbuka. Lanjut di bagian bawahnya, di sini terdapat fuse box atau kotak skring. Untuk menutup kembalinya juga cukup mudah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan. Lanjut ke sebelah kiri, untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama persis dengan pintu utama. Di bagian atas terdapat assist grip, kemudian untuk lampu kabinnya menggunakan lampu jenis LED. Di sini terdapat spion tengah, dan di bagian pengemudi terdapat sound visor dilengkapi dengan card holder atau tempat penyimpanan kartu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior truk canter cold diesel yang tipe Super HDX terbaru di tahun 2021. Sekarang kita lanjutkan ke bagian joknya. Untuk bagian joknya di sini menggunakan bahan yang mirip dengan nilon. Untuk melipat jok tinggal tarik tuas ini ke atas, maka joknya sudah terlipat. Di sini bisa kita lihat untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan toolkit mulai dongkrak serta tongkat untuk mendukung pendongkrakan tersebut. Serta di bagian belakang ini juga terdapat nomor rangka sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Dari bagian interior ini, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang untuk melihat kondisi sasis. Truk canter cold diesel yang tipe Super HDX ini biasanya banyak diburu oleh para konsumen yang memiliki usaha bergerak di bidang muatan berat. Kita lanjutkan ke bagian sasis dulu. Di bagian belakang di sini terdapat coolant atau air radiator. Kemudian untuk di belakangnya terdapat filter udara. Semuanya diletakkan di tempat luar supaya memudahkan pengecekan jika terjadi gangguan. Untuk filternya ini cukup tinggi sampai di atas. Lanjut di sini terdapat water separator. Ini berfungsi untuk memisahkan antara air dengan solar. Untuk tangki solarnya terletak di bagian belakang. Nah, di sini untuk tangkinya mampu menampung kapasitas hingga 100 liter. Nah, untuk truk canter yang Super HDX ini berhubung akan digunakan sebagai muatan berat, maka untuk sasisnya juga sangat tebal sekali. Untuk truk canter yang Super HDX ini menggunakan ban belakang jenis ban double. Ini berfungsi untuk memperkuat daya tahan ketika mengangkut berat. Selain itu, untuk suspensinya juga sangat tebal sekali. Suspensi bagian atas terdapat 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 6, 7, 8, dan 9. Total terdapat 9 lapis untuk suspensi bagian atas. Sedangkan untuk suspensi bagian bawahnya, coba kita hitung kembali. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10. Nah, totalnya ada 10, dan di ujung terdapat satu lagi, ternyata totalnya ada 11. Untuk suspensinya ini memang sangat tebal sekali, karena memang nantinya truk canter Super HDX ini biasanya digunakan untuk medan-medan berat dengan mengangkut barang bawaan yang juga berat. Biasanya untuk truk canter yang Super HDX ini nantinya digunakan untuk model dump truck. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Oh iya, sebelumnya untuk ban serepnya terletak di bagian belakang sini. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian belakang. Di sini terdapat lampu rem, kemudian ada lampu sen. Untuk lampu belakang ini biasanya nanti ditempelkan di bagian karoseri. Untuk truk canter cold diesel yang tipe Super HDX ini memiliki rasio gigi akhir yang tertinggi yaitu 6,666. Rasio gigi akhir yang tinggi ini sangat cocok untuk muatan berat karena membutuhkan torsi yang sangat tinggi dan cocok untuk berbagai medan, terutama untuk wilayah pegunungan. Lanjut ke bagian aki. Di sini untuk akinya total memiliki 24 volt. Dari bagian aki, sekarang kita lihat untuk bagian mesin. Cara paling mudah untuk melihat bagian mesin adalah dengan mengangkat bagian kabinnya. Caranya tinggal tarik tuas seperti ini, maka untuk kabinnya sudah bisa terangkat. Truk canter ini menggunakan mesin berkode 4D34. Untuk yang tipe Super HDX ini menggunakan mesin yang seri 2AT7. Mesin ini memiliki kapasitas 4000 cc dengan 4 silinder. Ini mampu menghasilkan tenaga 136 PS pada 2019 rpm. Dan torsi maksimalnya mampu mencapai 38 kg/m pada RPM 1600. Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi direct injection dan juga turbocharged dan intercooler. Untuk masalah kecepatan, truk tipe Super HDX ini mampu mencapai kecepatan maksimum di angka 115 km/jam. Dan untuk daya tanjaknya sendiri,
truk Canter Super HDX ini mampu mencapai di angka 41% daya tanjak. Untuk mesin yang digunakan ini menggunakan mesin diesel, sehingga bahan bakar yang digunakan menggunakan bahan bakar jenis solar. Bagi yang masih penasaran, apakah bisa diisi bahan bakar solar biasa? Jawabannya tentu saja bisa. Truk Canter Super HDX ini mesinnya mampu mengkonsumsi bahan bakar jenis solar biasa, serta teruji di semua jenis medan. Sekarang kita tutup lagi bagian kabinnya. Kita lanjutkan ke bagian interior samping. Nah, di interior bagian samping ini, bagian belakangnya juga masih terdapat beberapa toolkit. Untuk cara melipat jok bagian samping ini sangat mudah, tinggal tarik tuas seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah sandarannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk unit yang 2021 sekarang sudah dilengkapi dengan APAR atau alat mata mapi ringan, kemudian ada segitiga pengaman, dan juga di sini terdapat dongkrak. Semuanya sangat lengkap, serta untuk pengecekan mesin selain melalui kabin, kita juga bisa mengecek dari bawah jok penumpang depan ini, sehingga jika terjadi kerusakan kita tidak perlu lagi repot-repot mengangkat kabin, kita bisa melakukan pengecekan dari bawah jok depan. Untuk masalah perawatan juga tidak perlu khawatir, karena untuk spare part truk Canter ini sudah tersebar di seluruh jaringan bengkel resmi di seluruh Indonesia. Nah, keren sekali bukan? Jadi bagaimana? Tertarik untuk memiliki truk Canter yang tipe Super HDX ini juga? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai review truk Canter ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk Canter Super HDX. Untuk info lebih lengkap mengenai truk Canter, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niam_mitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli truk Canter cold diesel semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.